Langsung dimulai saja. Perkenalan dulu, perkenalan dulu. Masa ada kenalan juga? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Oke, karena jadi apa mau dikon perkenalan ya kita perkenalan dulu. Perkenalan kitab ya. Ada yang udah tahu ini siapa Syekh Nuruddin Ainter? Ngerti lah. Masuk ngaji kitab kok gak ngerti pengarangnya ya kata aneh. Syekh Nuruddin Ainter itu termasuk ulama kontemporer ya. Beliau baru sedo tahun 2020 kemarin. Jadi asalnya dari Halab atau Aleppo, Suriah. Menempuh, seingat saya beliau juga pernah di Azhar ya, pernah di Azhar, lulus di Azhar sampai doktor atau apa, ya. Pokoknya pernah menempuh pendidikan di Azhar, lalu kembali ke Suriah dan menjadi ulama. Spesialisasi beliau itu di ulumul Quran wa ulumul hadis. Nah, ini kitab Ulumul Quranul Karim. Ulumul Quranul Karim ini karya beliau di Ulumul Quran. Nah, untuk biografi lengkapnya bisa mencari di internet. Langsung saja kita mulai. Iki enake ngajine piye iki? Diwaca apa diwaca gantian apa piye? Apa kore barang Pak? Boten usah nggih. Yang mesti ya nanti dibaca terus tak jelaskan dikit-dikit kalau ada yang perlu penjelasan. Masa perlu diterjemah norek kayak lulusan Mbak Beras kayak gak perlu diterjemah lah ya. Wayahe lah ya. Wayahe. Nek Jawa itu diterjemahnya jadi Pak Parsekon kan balik tingkat kelas 3 ya kan. Sudah Parsekon ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin hadil basyariyyah wa muqitadil insan. Ala matasirin wal azman ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du. Fa innal Qur'anal karim huwa hidayatullah lil ummah wa bayyinatuhul khalidah wa huwa syari'atullah wa dinuhul ladzi irtadahu li ibadihi wa tadawwal bi ghairihi fala yuqbalu wa manasab. ومن يعتصم به فلا يضل عن صراط ربه وهو الروح الذي يطير به الإسلام إلى القلوب والمهد الساري في تغذيه الأرواح والنفوس والنظام الكامل الكافي لسعادة الإنسان في الدنيا ثم في الآخرة في أعلى الجنان. Jadi intinya beliau menjelaskan di sini bahwa Al-Qur'anul Karim adalah hidayah Allah yang paling agung. Akan tetapi hidayah di sini itu adalah sya'nuhu hudan. Gitu ya. Jadi Al-Quran itu menjadi hidayah itu bil quwah dan menjadi bil fi'l. Paham bil quwah dan bil fi'l apa enggak ini? Bil quwah itu artinya Al-Quran itu masih berpotensi menjadi hidayah dan potensi tersebut menjadi terlaksana kalau kita bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi tidak bisa Al-Quran itu menjadi hidayah bagi sembarang orang gitu. Jadi sya'nuhu hudan, masih berpotensi menjadi hudan dan terwujud tahaqqaqa jika kita bisa memahaminya dengan baik. Fala ajaba an taqra dirasat hawlahu hatta la tuhsan wa an tafidul qara'ih wal aqlam bil mu'allaqat min dirasati hatta la tastaqsi wa inna min ahammi dirasati taqat ala daris al-Qur'an khassah والمثقف المسلم عامة هي هذه الدراسة التي نقدم فيها هذا الكتاب فبين ما استرى هذا القرآن الإلهي تبين ما استرى هذا القرآن الإلهي ونزوله لهدايتنا وأصول تفسيره وما يلزم من علوم ودراسات ضرورية لحسن فهمه وتبرز إعجازه في فنون بيانه وعجائب معانيه ومضامنه ila akhirnya. Maka dari itu supaya potensi tadi bisa terwujud, kita bisa mengambil hidayah, beneran mendapat hidayah dari Al-Quran, maka kita perlu mempelajari ulumul Quran gitu. Ya, karena untuk memahami hidayah tadi itu sudah banyak sekali ulama kuwes mengarang mu'allafat katsirah. Banyak sekali, mulai dari ilmu tafsir, mulai dari fikih, balaghah gitu. Itu semua dimaksudkan untuk mendapatkan hidayah Al-Quran. Termasuk juga yang kita pelajari saat ini, yaitu ulumul Quran. Wa nawaddu halaman ini dua paragraf sebelum akhir ini. Wa nawaddu an nunabbiha akhiran ila anna kulli muslimin yahtaju ila hadhihi dirasah. Fa in ahsasta bi syai'in fi sadrika farji' ila hadhihi dirasah wa ta'ammalha. La tajid rahatal qalbi bil iman, li tajid rahatal qalbi bil iman. Wa ta'u ilaiha man tuhibbuhu wa man turidu qurbahu ila kitabillah. Li'annaha tazidul yaqin bi kitabillahi ta'ala wa tursifuhu. Jadi kalau kita bingung saat membaca Al-Quran, kok nggak tahu maknanya, kok bingung ini maksudnya gimana, kok kadang ayat ini bertentangan dengan ayat yang lain, ya kita berarti harus kembali kepada pelajaran ulumul Quran. Kita tingkat ini. Terus selanjutnya kita masuk ke pembahasan awal. Jadi apa sih ulumul Quran itu? Yang kita pelajari ini apa sih sebenarnya? Kalau ini semua usul apa ada yang syariah apa gimana? Syariah. Yang usul harusnya udah tahu sih. Kan kemarin kan ada ulumul Quran ada kan? Ya kan? Itu kan pasti di awal dijelaskan dulu apa itu ulumul Quran. Kira-kira masih ingat apa enggak? Apa
ilmunya cuma buat ujian gitu. Iya. Ya, jadi ulumul Quran kalau di sini, kalau menurut penjelasannya Syekh Nuruddin ini ada dua itlaqon, ini. Jadi ulumul Quran pertama itu adalah yang dimaksud dengan ulumul Quran pada masa dahulu itu ya semua ilmu-ilmu yang diambil dari Al-Quran, termasuk ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak, bahkan ilmu tabi'ah wan nabat wasama wal aflak gitu. Kan ada falasifah yang mengambil ilmu astronominya atau ilmu tabi'ahnya itu kan dari Al-Quran gitu. Seperti Ibnu Sina, Al-Farabi gitu. Mereka tentu awalnya terpengaruh oleh filsafah Yunani, tapi terus dihubungkan dengan Al-Quran gitu. Jadi bisa dikatakan juga itu ulumul Quran gitu. Semua ilmu yang diambil dari Al-Quran itu adalah ulumul Quran, termasuk fikih. Fikih kan banyak sekali mengambil dari Al-Quran gitu. Itu makna ulumul Quran yang pertama. Terus makna ulumul Quran yang kedua itu ulumun tahkimu ma'anil Quran mubasyaratan wa tusilu ilaiha. Makna ulumul Quran yang kedua itu adalah ilmu-ilmu yang digunakan untuk memahami makna-makna Al-Quran. Semua ilmu yang digunakan untuk memahami makna Al-Quran, ya, termasuk ilmu lughah, ilmu balaghah, ilmu bayan gitu. Itu semua ulumul Quran. Ilmu asbabun nuzul, ilmu tafsir, ilmu qiraat, itu semua kan digunakan untuk memahami Al-Quran. Apa hubungannya ilmu qiraat sama memahami Al-Quran? Ada yang tahu nggak kira-kira? Sing hafal Quran gitu ya. Apa San kira-kira San? Apa hubungannya ilmu qiraat karo ulumul Quran? Kenapa kok kita dengan mempelajari ilmu qiraat itu kita bisa memahami Al-Quran dengan lebih baik? Ya karena kalau kita ikutnya di qiraat kita saja atau qiraat yang umum atau qiraat hafaz, itu maknanya akan ada yang kurang sempurna karena ada satu makna yang ditemukan di qiraat lain. Seperti apa contohnya? Maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin, itu nanti maknanya juga berbeda. Seperti apa? Wes ngaji qiraat terus, kurang satu. Nanti dipelajari lah. Pokoknya nanti dengan mempelajari ilmu qiraat atau qiraat-qiraat yang lain, itu kita bisa menggali makna baru dalam Al-Quran. Termasuk dalam fikih juga, dalam akidah juga gitu. Lah, ulumul Quran ini sangat banyak sekali, makanya disebut ulumul Quran gitu. Bahkan kalau di Al-Burhan, Al-Burhan itu karya Az-Zarkashi, Burhan Az-Zarkashi, itu saya diusir sekarang juga lagi ngaji itu. Di dalam kitab Al-Burhan itu ada 47 anwa, ada 47 naw. Bisa dikatakan 47 ilmu Al-Quran gitu, dalam Al-Burhan. Maju lagi 100, karena Al-Burhan itu abad ke-8 ya, Imam Zarkashi itu. Maju lagi 100-150 tahun, ada Imam Suyuti mengarang Al-Itqan. Itu lebih banyak lagi, jadi 50-an lebih naw gitu. Dan satu naw, kalau kata Imam Zarkashi itu ibaratnya ma min naw'in
min hadhil anwa' illa walau aradal insanu istiqsa'ahu lastafragha umrahu walam yuhkim amrahu. Maksudnya gimana ya? Satu nauk saja di dalam kitab Al-Burhan itu, kalau seseorang mau menelitinya lebih lanjut sampai tuntas, itu mereka sampai mati pun nggak bakal selesai itu. Satu nauk saja, bukan 47 nauk, satu nauk saja. Banyak sekali. Makanya disebut ulumul Quran. Nah, kalau lanjut halaman 8, ulumul Quran fil istilah kalau menurut Syekh Nuruddin itu adalah wal mabahith al kulliyah allati tata'allaqa bil Qur'anil Karim min nahiyati nuzulihi wa tartibihi wa jam'ihi wa kitabatihi wa tafsirihi wa i'jazihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa ghairi dzalika. Jadi karena terlalu lebar itlaqat ulumul Quran, akhirnya ditaksis lah ya. Jadi yang dimaksud ulumul Quran itu adalah pembahasan kuliah yang berhubungan dengan Al-Quran, mengenai seperti turunnya Al-Quran, urutan-urutan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran, tafsir Al-Quran, mengetahui i'jazul Quran, nasikh mansukhnya, wa ghairi dzalika. Terus at-tasnif yang ulumul Quran, mengenai pembukaan ilmu Al-Quran, sejarah ilmu Al-Quran itu pada awalnya ilmu Al-Quran itu tidak dibukukan seperti ini. Jadi pada zaman dulu ilmu Al-Quran itu diikutkan di penulisan tafsir-tafsir. Jadi seperti semisal Imam Tabari, tafsir Tabarinya yang terkenal itu Jami'ul Bayan, itu di muqaddimahnya dikasih ulumul Quran dikit-dikit gitu. Imam Qurtubi juga baru setelah itu ditulislah ilmu yang mustaqillah, mu'allafat mustaqillah gitu. Baru ditulislah kitab-kitab yang khusus membahas ulumul Quran. Nah, seperti Fununul Afnan ini, karyanya Ibnu Jauzi, Abdurrahman Ibnu Jauzi. Seperti Al-Burhan atau Al-Itqan. Ya, dengan Al-Burhan abad ke-8, Al-Itqan abad ke-10 awal. Terus pada masa sekarang, nah itu kan pada masa dulu kan, yang Al-Burhan, Fununul Afnan sama Al-Itqan itu kan karangan-karangan yang turos gitu. Kalau yang kontemporer ada nggak sih? Ada banyak. Termasuk salah satunya ya ini ulumul Qurannya Syekh Nuruddin ini. Ada juga lagi Manahilul Irfan. Manahilul Irfan itu punya Az-Zurqani, ada yang baca Az-Zurqani, ada yang baca Az-Zurqani. Abdul Azim Az-Zurqani. Az-Zurqani ini juga Azhari, wafatnya tahun 1950-an seingat saya, agak lupa 1950-an. Jadi di Manahilul Irfannya Az-Zurqani itu ada pembahasan-pembahasan yang kontemporer, termasuk i'jazul Quran dari segi dari segi ilmiah, atau pembahasan wahyu, atau permisal analogi wahyu melalui hipnotis, atau hewan-hewan tertentu ada di Manahilul Irfan. Dan juga Al-Madkhal ila Dirasatil Qur'anil Karim, ada punya Syekh Muhammad Abu Syuhbah. Ada Al-Bayan fi Ulumil Quran. Banyak ini Rawail Quran. Kalau dari yang membahas mukjizat-mukjizat Al-Quran itu yang terkenal kontemporer ya ini, apa sih itu? Al-Yawah Ijazul Balaghi itu loh. Wah, ini bahasa nanti lah kalau enggak. Apa? Bukan yang Ijaz Balaghi.
kayak mata aku kok lali ya. Mana nih ujian kayak sinau kayak ujian tak ya. Oke, itu tadi ya ta'rif mengenai ulumul Quran. Jadi yang dibahas di sini itu ya tadi dari segi tanzilatul Quran atau penurunan Al-Quran, atau asbabun nuzul, atau urutan Al-Quran, terus sejarah kodifikasi Al-Quran seperti itu. Nah, terus kita masuk ke fasal sani. Jadi setelah dijelaskan tadi ulumul Quran, kita masuk ke fasal sani. Fasal sani ini adalah pembahasan pertama dari ulumul Quran, atau bisa dikatakan ilmu pertama dari ulumul Quran, yaitu membahas Al-Quran, wahyu, wa tanzilatuhu. Jadi kita membahas apa sih Al-Quran, apa sih itu wahyu, dan berapa kali sih Al-Quran itu diturunkan, bagaimana. Ya, hadal ismu Quran fil lughah ala asahil ara masdarun ala wazni ghufran bi ma'na qira'ah. Wa minhu qawlu ta'ala inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Tsumma inna 'alaina bayan. Al-Quran, kata dasar Al-Quran itu dari kata apa? Kalau di Muqarrar itu kan banyak itu. Apa ya? Apa? Ya, karnon. Ada lagi apa? Corona. Ya, korona gitu ya. Qoro'a, terus Qur'un, terus apa lagi? Qur'un bermakna tuhrun gitu. Akan tetapi yang paling asah tetap dari kata Qoro'a yang paling sahih. Kenapa dari kata Qoro'a? Ya karena itu sendiri sudah ada ayatnya gitu. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'na fattabi' qur'ana. Itu ada dalilnya. Kalau yang dari lain-lain seperti dari kata corona, dari kata Qur'an itu masih spekulasi. Nah, terus apa sih ta'rifnya Al-Qur'an itu? Jadi tarif Al-Quran ini ada banyak sekali yang mena'rifi. Akan tetapi yang kita pakai di sini itu adalah ta'rif Al-Quran yang ya dari Bismillah sampai An-Nas itu. Karena Al-Quran kan artinya kan kalamullah gitu. Jadi ada yang mena'rifi Al-Quran dari segi bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Wa amma ta'riful Quran istilahan faqad ta'addadat ta'ariful ulama lil Quran bisababi ta'addudi zawaya allati yang durul ulama minha ilal Quran. Jadi seperti yang saya ungkapkan, Al-Quran itu ta'rifnya ada banyak, tergantung kita memandang dari segi mananya gitu. Kalau ulama ahlul kalam atau ulama usuliyin atau ulama akidah, ulama ilmu akidah menarifi Al-Quran itu ya dari segi bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam nafsinya Allah gitu. Jadi sifatullah al-azali al-qadim gitu. Itu ta'rif pertama, itu kalau menurut ulama ahlul kalam. Nanti kalau menurut ulama usulul fikih lain lagi gitu. Ya kan usuluddin juga, usul fikih kan usuluddin juga kan. Itu kan ulati gitu. Ya gitu ya. Dikira orang syariah enggak orang Islam kan. Yang kita pakai di sini itu adalah Al-Quran wa kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktub bil masahib al-maqul bin tawatur al-muta'abbad bi tilawati al-mu'jiz walau bi suratin.
Jadi yang dimaksud Al-Quran di sini itu bukan sifatullahnya, bukan dari sisi sifat Allah, akan tetapi dari sisi bahwa Al-Quran itu adalah ya lafaz tadi, kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa masahif. Jadi mulai dari bismillah sampai An-Nas. Coba kita syarahi ta'rifnya ini ya. Bisa. Jadi Al-Quran itu ya mulai dari bismillah sampai An-Nas. Al-Maqul bitawatur. Yang Al-Maktub fil Masahib, yang ditulis dari Al-Maktub baina tafatayil mushaf, biasanya gitu, ada juga gitu. Di antara dua tutur mushaf gitu ya. Al-Maqul bitawatur, yang di nakal sampai kepada kita itu dengan cara mutawatir. Jadi semua Al-Quran itu caranya tawatur gitu ya. Al-mu'jiz walau bisuratin minhu, yang menjadi mukjizat hanya dengan satu surat. Artinya mukjizat dengan satu surat itu bagaimana? Orang lain selain Nabi Muhammad tidak ada yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran walau hanya satu surat. Ada yang pernah mencoba menandingi Al-Quran dengan bikin surat tandingan. Bisa, indahnya ya, bisa tapi mati. Berarti gak bisa. Dia mungkin bisa menandingi dari segi kofiahnya, akan tetapi karangannya tadi itu jadi tidak bermakna sama sekali. Seperti alfil, palfil, lahu khutum tawil atau gimana ya. Jadi nggak ada maknanya sama sekali gitu. Atau ada yang mau menandingi dari segi maknanya, akan tetapi lafadznya jadi tidak enak dibaca. Maka dari itu Al-Quran itu mujizat ya gara-gara itu. Selain dari segi bahasanya yang sangat indah, yang enak dibaca, Al-Quran itu juga maknanya sangat dalam sekali. Itu ijaz yang asli dari Al-Quran, yaitu tadi dari segi makna dan balaghinya. Qad istamal hadha ta'rif ala sifat at-taliyah lil Quran. Halaman 10 ya. Ya, itu tadi sudah saya jelaskan kan. Al-maktub fil masahif, al-maktub bit tawatur, al-muta'abbad bi tilawatih. Al-muta'abbad bi tilawatih halaman 11 itu. Ai anna mujarrad tilawatil Quran ibadatun yuthabu 'alaiha al-mu'min. Jadi hanya dengan membaca Al-Quran saja, bukan membaca yang lain ya. Kita membaca seperti membaca hadis qudsi, bahkan hadis qudsi itu tidak mendapat pahala. Ya mungkin mendapat pahala kalau kita mempelajarinya. Akan tapi kalau sekedar membaca, ngoceh doang gitu ya, itu yang dapat pahala hanya Al-Quran. Enggak ada yang lain. Apalagi komik. Al-mu'jiz walau bisuratin minhu, seperti yang saya contohkan tadi itu. Jadi hanya dengan satu surah kamilah, yang mana itu paling pendeknya ada 3 ayat, itu Al-Quran sudah menjadi mukjizat gitu. Artinya tidak ada yang bisa, satupun manusia ataupun jin ataupun syaitan gitu, walau mereka berkumpul jadi satu, tidak ada yang bisa menandingi satu surah yang panjangnya 3 ayat itu, minimal 3 ayat tadi. Gak ada yang bisa. Terus pembahasan selanjutnya ke Asmaul Quran atau penamaan Al-Quran. Al-Quran itu namanya ada apa aja sih selain Al-Quran? Ya, ada banyak, akan tetapi yang muttafaq itu ada berapa? Ada 6 atau 4 itu. Ada yang pertama Al-Quran, yang kedua itu Alkitab gitu. Nah, yang paling utama itu ya Al-Quran dan Alkitab ini. Kenapa kok yang paling utama itu Al-Quran dan Alkitab?
Ya karena itu ada sirnya, ada rahasianya. Al-Quran disebut Al-Quran karena menjaganya itu dengan dibaca. Selain dengan dibaca, itu juga dengan Alkitab. Menjaganya itu dengan ditulis. Jadi Al-Quran bisa sampai kepada kita, dijaga oleh Allah sampai kepada kita itu ya dengan dua cara tadi, yaitu Al-Quran dengan diqoro'ah, dengan dibaca, dan juga dengan dikatabah, dengan ditulis. Makanya Al-Quran dan Alkitab itu adalah dua nama Al-Quran yang paling utama. Terus ada lagi An-Nur, yang berarti cahaya. Dalilnya ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Terus ada lagi Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ada lagi apa? At-Tanzil. Ada lagi Al-Huda, ada banyak. Tapi yang utama 4 ini. Selesai pembahasan Al-Quran, kita masuk ke pembahasan wahyu. Wahyu itu apa? Apa wahyu? Wahyu itu kalau orang Jawa mungkin maknanya wangsit gitu. Ya bisa dikatakan wangsit. Ini orang Jawa semua apa enggak ini? Jawa kabeh. Apa? Oh. Karena mana lesu tadi ya? Jajan gitu. Kelas bawah. Beli cur. Pengen rokokan terus ya. Wah. Acara Pak mengganggu ya. Jadi al-wahyu secara lughah itu adalah al-i'lam fil khafa, pemberitahuan secara rahasia. Pemberitahuan secara rahasia. Secara samar, bukan rahasia sih. Fil khafa, dan secara samar. Bisa juga dikatakan al-wahyu itu isyarah. Juga bisa dikatakan al-wahyu al-kitab wa risalah wa kullu ma alqaitahu ila ghairika hatta alimahu fa huwa wahyun kaifa kana. Jadi setiap pemberitahuan yang kamu kasih tahu ke temanmu itu bisa dikatakan wahyu. Akan tetapi apakah itu yang dimaksud saat kita membicarakan wahyu ini? Bukan. Jadi nggak semua pemberitahuan, apalagi telepon wahyu itu tadi tidak masuk sama sekali dalam bahasan wahyu ini gitu. Jadi yang dimaksud wahyu di sini itu adalah apa? Wahyu secara istilah syariat, yaitu apa? I'lamullah ta'ala liman istafahu min ibadihi bitariqin khafiyyah syariah. Jadi wahyu yang dimaksud di sini itu adalah pemberitahuan Allah secara rahasia, secara sirri, secara samar kepada orang-orang yang telah diistimewakan. Pada orang-orang yang telah diistimewakan, ya tentu saja bisa jadi nabi atau rasul. Tapi kok ada yang menerima wahyu padahal bukan nabi? Ada nggak? Telepon wahyu sini nabi jari gitu. Bukan. Ada yang menerima wahyu tapi bukan nabi. Siapa? Bukan. Ada di Al-Quran. Ummi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'an. Akan tetapi wahyu yang dimaksud di sini itu bukan wahyu secara syariat, akan tetapi apa? Al-ilham. Coba mana ilham ya? Wahyu ada ilham. Auhayna ila ummi Musa an ardi'an. Jadi bukan otomatis ibunya Nabi Musa itu menerima wahyu terus jadi nabi, bukan ya? Kan tapi wahyu yang dimaksud di sini itu adalah ilham. Terus selanjutnya maratibul wahyu. Maratibul wahyu atau tingkatan wahyu.
Aidam tawaina at-tafsir li hadzal ijmal 'anil wahyi wa tasa'alna 'an kayfiyatihi wa ahwalihi wa akhirih fa inna khaira marji'in yuhaqqiqu lana tilkal umniyah huwa sahibul wahyi nafsuhu fi nususil Qur'an as-sarihah wal ahadits as-sahihah. Nah, ini pembahasan wahyu. Bagaimana sih wahyu itu? Piye sih gambarannya wahyu itu? Apa? Gede. Apa tuh? Ya. Kalau kita ingin tahu bagaimana sih wahyu itu, ya kita satu-satunya untuk mengetahui wahyu ya kita dari Nabi Muhammad, nggak ada yang lain. Karena nggak ada yang menerima wahyu selain Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad ada gitu ya. Kama jaa fil hadits as-sahih, awwalu ma butiya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah bin naum. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subh. Jadi bentuk wahyu yang pertama atau maratib wahyu yang pertama itu seperti apa? Ru'ya as-salihah atau mimpi di dalam tidur gitu ya, penglihatan di dalam tidur gitu ya. Seperti falaqis subh, seperti fajar di waktu pagi hari. Itu bentuk wahyu yang pertama. Nah, setelah Nabi Muhammad dapat wahyu yang pertama itu, beliau langsung bertahanus di Ghor Hira. Setelah menyendiri di Gua Hira, setelah bertahanus itu menyendiri artinya. Setelah beliau menyendiri di Gua Hira, datanglah bentuk wahyu yang kedua, yaitu dengan apa? Dengan datangnya malaikat Jibril yang datang yang seperti apa? Fa'akhadhani faghattani, yang sampai menutup seperti merangkul Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad itu merasa sesak karena dirangkul oleh Jibril. Lalu diwahyukanlah Iqra, wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu yang pertama. Nah, wahyu Al-Qur'an yang pertama gitu ya. Wahyu yang pertama seperti tadi ar-ru'ya as-salihah. Terus wahyu Al-Qur'an yang pertama ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kisahnya yang masyhur. Setelah dapat Iqra itu Nabi Muhammad kan menggigil gitu. Menggigil lalu pulang, lalu dawuh kepada Siti Khadijah, zamiluni fazamaluhu hatta dhaba anhu. Setelah beliau tenang, beliau mulai menceritakan kepada Khadijah. Lalu setelah menceritakan kepada Khadijah sendiri pun bingung. Abu Bakar juga diceritain, Abu Bakar juga bingung. Akhirnya disuruh membawa ke siapa? Ke Waraqah. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini apa gitu? Ahlul kitab. Waraqah bin Naufal ini ahlul kitab yang paham tentang ilmu-ilmu Alkitab. Jadi setelah diceritai sama Nabi Muhammad, aku bareng nang Gua Hira, aku diparani sesuatu sosok tinggi besar gitu kan. Ada sosok tinggi besar yang membacakan padaku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Langsung Waraqah bin Naufal itu tahu, oh itu seperti namus yang diterima oleh Nabi Musa. Seperti yang diterima Nabi Musa. Akhirnya Waraqah ini tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Langsung ke kaifiyatul wahyi. Lanjut pembahasan kaifiyatul wahyi. Bagaimana sih bentuk-bentuk wahyu? Jadi maratibul wahyi atau bentuk-bentuk wahyu itu tadi tidak hanya ru'ya as-salihah atau malaikat Jibril saja, akan tetapi ada banyak, ada beberapa. Ada, kalau di Al-Quran ada 3
Yang pertama itu seperti dia, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Jadi bentuk-bentuk wahyu yang pertama itu ya wahyu yang dimaksud di sini ya langsung pemberitahuan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Terus yang kedua itu al-mukalamah min wara'i hijab. Allah ngomong langsung kepada nabinya dari balik hijab, seperti yang terjadi pada Nabi Musa pas di Bukit Tursina gitu. Itu kan ada ceritanya di Al-Quran gitu kan. Nabi Musa setelah selamat dari Fir'aun, beliau pergi ke Bukit Tursina lalu ngomong-ngomong kepada Allah gitu ya. Maka Allah Musa takliman gitu, berbicara secara langsung kepada Allah. Yang mana Nabi Musa itu pengen melihat Allah secara langsung itu. Rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Itu kan Nabi Musa langsung tahadduts secara langsung kepada Allah. Nah, itu bentuk wahyu yang kedua. Terus yang ketiga yang paling umum dan yang paling banyak. Wahyu Musa ya kan dia. Jadi nabi dia. Ya, kalau mau coba dulu. Iya. Iya, ini memang ada yang mau mikir, ada yang mau ambil jurusan tafsir ini. Atau kebanyakan yang ambil jurusan tafsir. Kok jadi di voting ini kok milih ulumul Quran dibanding mantik sih? Ya, apa bu? Ulumul Quran ya. Oke, lanjut. Oke, jadi yang pertama wahyu atau pemberitahuan secara langsung dari Allah kepada nabinya. Gitu. Pemberitahuannya bagaimana? Bentuk yang pertama tadi ya, itu nanti pembahasannya di bawah. Gitu. Yang kedua, mukalamah dari wara'i hijab, dari dibalik hijab. Terus yang ketiga, yang paling umum, yursila rasulan fayuhya bi'idnihi ma yasha. Jadi Allah mengutus seorang malaikat gitu. Kalau malaikat yang diutus kepada Muhammad ya Jibril. Tadi penjelasannya ayul qiyallah mayurida ilqa'ahu mayuridu ilqa'ahu ila nabi mubasyaratan bi tariqin khafiyyin sari'in duna wasitatin. Jadi yang pertama langsung pemberitahuan dari Allah kepada nabinya tanpa perantara. Yang kedua ayyukan limamah an-nabiyya min wara'i hijab takliman. Nabi langsung ngomong dengan Allah dari balik hijab. Yang ketiga ayyursilallah al-malak dan nabi fayulqiya ilaihi ma amarahullah ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Waqad bahatal ulama fi hadhil maratib wa muradihim kaifiyatul wahyi wastaqsaw ahwalahu fi maratib wasfil wahyi min al-kitab was-sunnah wa awsaluha ila salat maratib yang qasim ilaihi al-wahyi wa yaqa'u biha wa minhum man ja'alaha thamani maratib. Jadi dari tiga bentuk tadi itu dipelajari lagi oleh ulama sampai ada dari tiga tadi itu dikembangkan menjadi 7. Akan tetapi 7 ini tetap termasuk dalam 3 itu tadi. Nggak keluar dari 3. Nah, 7 bentuk penurunan wahyu itu apa saja sih? Yang pertama, al-martabah di sini itu bukan tingkatan ya, tapi lebih cocok diartikan sebagai bentuk gitu atau bagaimana kaifiyah, bukan tingkatan. Bukan kok yang nomor 1 ini yang paling mulia, enggak juga kan, tapi kaifiyahnya. Yang pertama ar-ru'ya as-shadiqah, ya, seperti tadi ya, mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu juga termasuk wahyu. Seperti saat Nabi Muhammad mimpi bahwa umat Islam akan masuk ke kota Makkah dengan gundul muhalliqina ru'usahum wa muqassirin. Nah, itu awalnya kan juga mimpi itu, baru diturunkan menjadi ayat Al-Qur'an. Ar-ru'ya as-shadiqah itu juga
Nah, makanya mimpinya Nabi itu termasuk wahyu. Yang bentuk kedua, al-martabah atsaniyah ayatihi al-malak yaqadatan. Nabi Muhammad didatangi malaikat dengan secara yaqadah atau pas posisi bangun. Nah, ini banyak seperti kisahnya Nabi Muhammad pas ditanyai malaikat Jibril tentang iman, Islam dan ihsan. Oh, ini masih yang ketiga ya, yang rajulan. Jadi malak yaqadatan ini ya banyak seperti malaikat Jibril pas menurunkan wahyu Al-Quran, ya pas menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, itu kan semuanya berupa yaqadatan, nggak ada yang waktu tidur. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad itu semuanya melalui malaikat Jibril pada waktu Nabi Muhammad bangun, nggak ada yang tidur. Al-martabah ats-tsalitsah ayat tamatsala lahul malak rajulan fayukhatibahu fayal anhu ma yaqul. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad didatangi malaikat yang menyamar menjadi laki-laki, seperti pada kisah pas Nabi Muhammad ditakoi mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Al-Islam wal iman wal ihsan was sa'ah. Itu kan masyhur sekali. Itu kan Nabi Muhammad di tengah-tengah majelis, di tengah-tengah majelis dengan para sahabatnya, lalu tiba-tiba ada seseorang yang ganteng seperti api, seperti itu. Amin. Yang ganteng gitu ya. Terus tiba-tiba duduk di depan Nabi. Tiba-tiba kok kadwe dur, kadwe sopan santun, moro-moro langsung lungguh ngarepe Nabi. Langsung takok, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan wa sa'ah gitu ya. Nah, akhirnya setelah dijawab oleh Nabi, untuk minabillah wal malaikah gitu. Al-Islam yaitu rukun-rukun Islam tadi. Setelah itu si laki-laki tadi pergi. Nah, setelah laki-laki tadi pergi, sahabat bingung, ada nanyain, siapa tadi ya Rasulullah? Dijawablah oleh Rasulullah, itu Jibril. Nah, martabah yang khamisah atau bentuk yang kelima itu malaikat Jibril bukan dalam bentuk manusia, akan tetapi ya dalam bentuk surah malakiyahnya atau bentuk malaikatnya yang punya sayap, badannya tinggi besar gitu ya, seperti itu. Seperti pada kisahnya di Lailatul Mi'raj. Pada saat Lailatul Mi'raj itu kan Nabi Muhammad pas setelah dari Masjidil Aqsa mau naik ke langit ke-7 itu kan beliau ditemani oleh malaikat Jibril dalam bentuk malaikatnya. Jadi bukan dalam bentuk manusia, naik buraq dalam bentuk malaikatnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iyyasha sidrata ma yarsha ma zaghal basar wa ma taghaw laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Itu di surah An-Najm. Itu ceritanya Nabi Muhammad ketemu Jibril dalam surah Malakiyah. Lalu diceritakanlah malaikat Jibril itu punya berapa sayap gitu. Nah, empat bentuk tadi itu masuk ke dalam awyur sila rasulan fayuhya bi'idnihi mayasya. Jadi empat bentuk tadi itu masuk kategori yursila rasulan fayuhya bi'idnihi mayasya. Empat kategori tadi masuk dalam kategori, empat bentuk tadi masuk ke dalam kategori ketiga. Empat bentuk yang nomor 2 sampai 4 ya. Nomor 2 sampai nomor 5. Nomor 2 sampai nomor 5 itu masuk kategori ketiga. Lalu
yang bentuk keenam yaitu kalamullah ta'ala lin nabi min wara'i hijab. Jadi Allah langsung ngomong-ngomong kepada Nabi dari balik hijab seperti yang terjadi pada Nabi Musa atau kepada Nabi Muhammad pada saat mau ada kewajiban sholat. Itu kan masyhur ceritanya. Jadi pada awal Lailatul Mi'raj gitu kan, Nabi Muhammad ditaklif, Nabi Muhammad dan umatnya ditaklif atau diberi beban pada oleh Allah sehari sholat itu 50 rakaat gitu, 50 kali gitu kan. Terus turun ketemu Nabi Musa disuruh minta diskon. Musa ini memang agak Nabi Musa ini memang suka diskon gitu. Umat tuh gak bakal kuat gitu. Balik oneh jalur diskon. Balik oneh jalur diskon. Akhirnya balik lagi ke Nabi Muhammad. Akhirnya didiskon oleh Allah. Jadi berapa gitu. Terus turun, ketemu lagi, gak bakal kuat, disuruh naik lagi. Balik lagi minta diskon gitu. Sampai jadi 5 waktu gitu. Itu pada saat itu Allah itu berbicara langsung kepada Nabi Muhammad min wara'i hijab. Nah, terus al-martabah as-sabi'ah ini yang perlu sedikit ada sedikit perdebatan gitu. Kalamullah ta'ala lin nabi wahyan bila wasitati malakin wala hijab. Jadi Allah langsung ngomong kepada Nabi tanpa hijab juga tanpa perantara. Jadi langsung face to face gitu. Berhadapan secara langsung. Nah, itu hanya pernah terjadi sekali oleh Nabi Muhammad gitu. Itu kisahnya juga Lailatul Mi'raj juga. Jadi pas setelah dari Masjidil Aqsa kan malaikat Jibril mengikuti Nabi Muhammad sampai langit ke-7 gitu. Terus pas mau naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril nggak kuat. Kalau aku lanjut lagi, aku bakal kobong. Itu kata malaikat Jibril. Maka akhirnya Nabi Muhammad itu naik sendiri. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Sampai jaraknya Nabi Muhammad dengan Allah itu hanya 2 qaba qausaini, 2 busur. Jadi ya sekitar di situ lah. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. 2 busur atau lebih dekat. Tapi ini tentu tidak bisa kita maknai secara harfiah. Karena menurut keyakinan kita sebagai ahlu sunnah, ini ahlu sunnah kabeh kok. Ya, apa nasi Wahabi ini? Nasi Salafi diam-diam kan? Biasanya hati-hati. Itu Nabi Muhammad langsung face to face dengan Allah. Akan tetapi ada sedikit perdebatan. Lakin ba'duhum istashkala ma waradat bihi al-ahadits fi hadhihi al-martabah wa qala bihi aktsarul ulama annahu sallallahu alaihi wasallam wa aradahu azza wa jalla lailatul mi'raj kaifa yattafiqu ma'a qawlihi wa ma kana basharin yukallimuhu illa wahyan min ijab oleh sahun aja. Akhirnya ada sebagian ulama yang agak bingung. Piye kok iso Nabi Muhammad langsung ngomong karo Gusti Allah? Padahal kan di Al-Qur'an sudah jelas bahwa cara Nabi menerima wahyu dari Allah itu ya wahyan atau min wara'i hijab, dari balik hijab. Nggak mungkinlah Nabi Muhammad bisa langsung face to face dengan Allah. Akan tetapi dijawab lagi lah oleh pembelanya, dijawab lagi. Ya tetap bisa. Wahyan itu kan definisinya luas. Bisa jadi yang dimaksud wahyan di sini itu termasuk face to face itu tadi. Maka pertemuan Nabi Muhammad face to face dengan Allah itu masuk ke dalam kategori yang pertama, illa wahyan ini tadi. Illa anna hadzal iskal fil haqq ghairu warid huna ini. Ma alimna anna wahyul ilahi bi hadhihi martabah la yusbihu khitab bal khalqi. Jadi wahyu di sini itu tidak seperti kita ngomong-ngomongan ini, tapi ya tentu dengan kaifiyahnya tersendiri yang kita tidak tahu. Yang tahu ya hanya Nabi Muhammad dan Allah gitu. Karena saat itu ya hanya berduaan Nabi Muhammad dengan Allah. Jibril saja nggak tahu gitu ya.
Terus selanjutnya kita masuk ke pembahasan madzahirul wahyu atau penampakan wahyu. Penampakan. Jadi wahyu itu ada penampakannya juga. Jangan dikatakan wahyu itu sama sekali nggak berwujud. Wahyu itu juga terkadang ada bentuk penampakannya. Wal wahyu fi ayyi martabatin min maratibi amrun 'azimun yaqtaduna al-insan an yatajawaza hududal madda wa 'alam asy-syahadah liyattasila bil malaikah wa 'alamil ghaib. Bil malaikati wa 'alimil ghaib wa 'alamil ghaib wa dzalika yaqtadi min sahibi isti'tadan bi hay'at yuhayyi'uhu Allah ta'ala fi ulaikal akhyar alladziina astafahum min khalqihi li hadhihi al-manzilah. Jadi karena wahyu itu adalah sesuatu yang besar, tentu manusia biasa tidak bisa. Hanya seseorang yang dikhususkan oleh Allah. Berbeda dengan pendapatnya falasifatul muslimin. Falasifah itu berpendapat kalau setiap orang yang setelah gampangannya setelah topo gitu, setelah menyucikan diri itu bisa menerima wahyu. Berbeda dengan kita Ahlus Sunnah, Asy'ariyah Maturidiyah, Salafi juga sih. Itu kita berpendapat bahwa yang bisa menerima wahyu ya hanya orang-orang yang telah dipilih. Jadi nggak bisa dengan iktisab. Nggak bisa tiba-tiba Afi topo nang gua ya tirakat moso mutih ya. Makan nasi putih, air putih. Nasi goreng satu rasa. Nggak bisa. Itu urusan bisnis mas. Jangan dibawa. Saingan di gunung. Intinya tidak bisa seseorang itu bisa dengan tirakat bisa mencapai derajat kenabian. Kembali ke pembahasan wahyu, penampakan wahyu. Ini ada satu hadis. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini Siti Aisyah ini sangat-sangat berjasa ya kepada keilmuan ulama, keilmuan Islam gitu. Kalau enggak sebab beliau, kalau enggak karena Sayyidah Aisyah, kita tentu tidak pernah bisa mengetahui perkara-perkara yang rahasia. Bagaimana Nabi Muhammad di rumah, bagaimana Nabi Muhammad di kamar atau seperti itu. Jadi kita jangan meremehkan perempuan gitu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, innal Haritsah bin Hisham sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Kaifa ya'tikal wahyu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini mithla salatil jahr. Mithla salatil jaras. Wa huwa ashadduhu alayya fayafsimu anni wa qad wa'antu anhu faqala wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'imaku. Jadi bentuk penampakan wahyu yang pertama itu mithla salatil jaras, seperti apa? Dengung lonceng gitu. Seperti dering lonceng. Jadi pada saat wahyu itu datang kepada Nabi Muhammad itu mendengar dering lonceng gitu. Dan itu adalah bentuk penampakan wahyu yang paling berat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pada saat itu langsung merasa menggigil, panas dingin tubuhnya. Seperti yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, walaqad ra'aituhu yanzilu 'alaihi al-wahyu fil yawmi syadidil barati fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu 'araqan. Jadi pada saat musim dingin yang sangat dingin, Nabi Muhammad itu sampai berkeringat dingin. Itu saat wahyu berbentuk salatul jaras, berbentuk dering lonceng. Apakah selain itu ada lagi? Tentu ada. Yang pertama ya tadi, ma dzakara fi hadits Sayyidah Aisyah alladzi rawainahu sabiqan. Yang pertama tadi seperti salatul jaras, dering lonceng.
Terus mana lagi? Yang kedua ini, Annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza nazala alaihi al-wahyu sumi'a inda wajhihi dawiyyun ka dawiyyin nahli. Jadi pada saat bentuk penampakan yang kedua itu seperti dengungnya lebah. Jadi ngomong gitu di sekitar wajahnya Nabi Muhammad. Nah, ini ada hadisnya. Abdurrahman bin Abdul Qala sami'tu Umar bin Khattab yaqul kana idza nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahyu yusma'u inda wajhihi dawiyyun ka dawiyyin nahli. Jadi diperdengarkan di wajah Nabi Muhammad itu ada seperti dengungan lebah. Famakatna sa'atan fastaqbala al-qiblah wa rafa'a yadayhi faqala Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhna wa a'tina wa la tuharrimna wa atirna wa la tu'thir 'alaina warda 'anna wa ardina. Thumma qala laqad unzilat 'alayya 10 ayatin man aqamahunna dakhala al-jannah. Jadi ceritanya pada saat Nabi Muhammad bersama para sahabatnya, tiba-tiba terdengar ada dengung lebah di wajah beliau. Lalu kita diam, lalu para sahabat tadi pun diam. Lalu tiba-tiba Nabi Muhammad menghadap kiblat berdoa kepada Allah, Allahumma zidna itu tadi ila akhir. Lalu beliau bersabda, beliau dawuh, aku setas dikei 10 ayat, siapa yang mengamalkan bakal masuk surga. Lalu beliau membaca qad aflahal mu'minun sampai 10 ayat. Sampai apa Ibrahim? Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un alladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Apa ya? Ana salati hafidun alladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim wa ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Wa adzalika qawluhum wa'atun alladzina hum ya'lamuna bima tu'minun walladzina hum 'ala salatihim hafidun. Mereka warithuna alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Terus yang ketiga, penampakan wahyu yang ketiga itu tiba-tiba jasadnya Nabi Muhammad takulat jismuhu menjadi sangat berat. Hatta yakatu yaruddu fakhiduhu fakhidal jalisi ila jambihi. Sampai yang duduk di sampingnya, paha yang duduk di sampingnya itu hampir-hampir mau diremas oleh pahanya Nabi Muhammad. Kan gitu ya, Nabi Muhammad kan dulu duduknya samping-sampingan sama sahabat gitu kan. Di sini sahabatnya siapa? Zaid bin Thabit gitu kan. Duduk samping-sampingan. Tiba-tiba paha Nabi Muhammad ini menjadi sangat berat sampai menimpa pahanya Zaid bin Thabit, dan pahanya Zaid bin Thabit sampai mau remuk gitu. Ya runtuh fakhidal jalis, mau diremukkan gitu. Tiba-tiba menjadi berat pahanya. Lalu Nabi Muhammad langsung ngomong ke Zaid, tulisan la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Turunlah ayat itu. Jadi tiba-tiba tubuh Nabi Muhammad itu menjadi berat. Diceritakan juga pada saat itu tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, sahabat yang buta itu protes kepada Nabi Muhammad. Kan itu ayatnya la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama orang-orang yang hanya duduk dengan orang-orang yang benar-benar berjihad di sabilillah. Tidak sama derajatnya gitu. Abdullah bin Maktum pun protes gitu, gamanya protes. Beliau kan buta. Nabi, nek kula iso jihad ya tak budali. Sayangnya aku buta gitu. Langsung dilanjutkan ayatnya ghairu ulid dorori. Ghairu ulid dorori minkum. Jadi protesnya Abdullah bin Ummi Maktum tadi langsung diijabahi oleh Gusti Allah gitu ya. Terus bentuk wahyu, penampakan wahyu yang keempat.
Tadi ada apa aja tadi? Tiga itu. Tiga pertama sol-solatun mithla sol-solatul jaros, dering lonceng. Yang kedua itu dengungan lebah. Yang ketiga itu jasadnya Nabi tiba-tiba menjadi berat sampai mau meremukkan paha orang yang duduk di sampingnya. Yang keempat ini apa? Barokat bihi rahilatuhu. Jadi untanya itu tiba-tiba menderum. Menderum itu bagaimana? Menderum itu kayak mau tidur kayak mau deprok gitu. Jadi kayak terasa berat. Jadi pas Nabi Muhammad di atas untanya, siapa nama unta Nabi Muhammad itu? Ya, Haji Sirai kurang ya. Lari. Haji Sirai. Jadi pas Nabi Muhammad menerima wahyu dan beliau di atas unta, untanya itu nggak kuat, keberatan, terasa sangat keberatan sehingga kakinya itu ditekuk, seakan-akan mau duduk, mau deprok gitu. Karena saking beratnya. Kana yuhalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilatihi fatadribu bijiraniha. Jadi sampai mandek, tali kakinya itu ya nggak bisa diseret lagi. Karena idza wahya ilaihi wa huwa ala naqatihi wa du'at jiranaha kama tastati'u an taharraka hatta yusarra anhu. Jadi pada saat turun wahyu, untanya Nabi Muhammad itu sampai tidak bisa bergerak sama sekali, sampai berhenti total, mogok kerja gitu, sampai wahyunya selesai turunnya. Nah itu menunjukkan beratnya wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad ya. Jadi wahyu itu berat, biar Nabi Muhammad saja. Kalau kata Dilan, itu yang berat. Kalau kata Muhammad, wahyu. Karena saking beratnya, sampai-sampai Nabi Muhammad itu menganjurkan umatnya untuk berpuasa pada hari diturunkannya wahyu. Jadi itu hari Senin, sama hari lahirnya Nabi Muhammad, hari pertama turunnya wahyu itu juga hari Senin. Terus selanjutnya masuk pembahasan selanjutnya, ar-raddu ala munkiril wahyi. Itu orang-orang yang tidak percaya kepada wahyu. Wahyunya sering bohong atau gimana ya? Ar-raddu ala munkiril wahyi. Jadi ada orang-orang yang tidak percaya kepada wahyu. Nah, kebanyakan orang-orang yang tidak percaya kepada wahyu ini karena mereka memang tidak percaya dengan perkara yang gaib. Nah, kalau kita menyebutnya ya Madiun, orang-orang Madiun ya. Orang-orang Madiun, Tulungagung, Blitar. Enggak ya. Madiun ini adalah orang-orang yang tidak percaya kecuali hanya perkara-perkara yang maddah, berupa maddah. Waqad athara a'da al-anbiya wal kafiru bi bi'atatir rusuli asy-syubhat haula thubutil wahyi min Allah ta'ala li haula'i khairah al-mustafina min ahbadihi ta'ala ila akhirih. Sejak dulu sampai sekarang itu emang ada orang yang ngeyel kalau wahyu itu turun gitu. Dan secara umum syubhatnya itu sama. Mayatallakhsu ahamu maqaluhu fi ta'wil sabaq ta'wil ta'wiyain sabaqa ilaihi mar kafara al-musyrikun min qablu hina za'amu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam majnun aw annahu musabun bi maradin asabi. Nek ngaran Nabi Muhammad itu gendeng. Ya Nabi Muhammad itu step atau epilepsi, maradun asabi atau sakit syaraf gitu. Saraf kena saraf itu. Majnun au gimana tuh nasib. Tapi kalau kata Syekh Abdullah Darras, kafir Quraisy menuduh Nabi gila itu sebenarnya bukan hinaan, akan tetapi pujian. Kenapa kok pujian? Kenapa kok sejatinya itu pujian? Ya karena mereka tidak bisa membantah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena saking indahnya, saking dalamnya maknanya, sampai-sampai
yang mereka bisa katakan ini wong gedeng. Kawan degawan. Itu sebenarnya ujian gitu. Subhanallah majnun. Karena mereka tidak bisa menandingi. Jadi banyak hinaan yang sebenarnya itu pujian seperti gila, dejek gila atau dejek ahli sihir. Itu kan saharatum majnun gitu kan. Orang ahli sihir yang gila itu karena ya mereka tidak bisa menyaingi levelnya Nabi Muhammad aja gitu, tidak bisa menyaingi levelnya Al-Quran. Nah sampai mereka bilang isiku mau gedem, isiku penyihir gitu. Wala syakka anna ta'wal marad al-asabi kibun wadihun yatullu ala al-jahlil fadhi bi syakhsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bal yataid qawluhu bi annahu balagha bihi al-inat wa tajani ala al-haqiqah. Ini kan tuduhan yang mengatakan Nabi Muhammad sakit saraf gitu ya. Entah itu epilepsi atau step atau apalah gitu. Itu dakwah-dakwah yang sangat, tuduhan yang sangat bohong, yang sangat jelas gitu. Kenapa? Ya karena tidak mungkin kalau kita mempelajari sirahnya Nabi Muhammad, orang dengan sirah secemerlang Nabi Muhammad, kecerdasan secemerlang Nabi Muhammad, sirahnya yang sangat bagus seperti itu, kok bisa diarani sakit step, sakit saraf? Itu sangat-sangat tidak mungkin. Fatarikh yashhidu bi adillatihi al-qati'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana a'dhamun nasi khuluqan wa awsa'uhum ufuqan wa asya'uhum qalban. Nabi Muhammad itu akhlaknya yang paling bagus, yang paling luas pengetahuannya, yang paling berani gitu, yang paling luman. Maksudnya sih ada orang sakit jiwa yang akhlaknya seperti itu? Kan tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin. Maka annahu kana afsahun nasi lisanan wa a'lamu bayanan, yang sangat fasih lisannya, yang sangat-sangat murni, yang sangat indah bayannya gitu. Itu semua menunjukkan tidak mungkin bahwa Nabi Muhammad itu sakit jiwa, malah kena saraf gitu. Walihada halaman 23. Walihada radda al-Qur'an ala haula bi annahum alladhina faqitu rushdahum fasatubsir wa yubsirun bi ayyukumul maftun. Bahkan kita semua tahu gitu ya, yang gendeng itu yang mana? Yang lawan Nabi Muhammad atau Nabi Muhammadnya gitu? Nabi Muhammadnya atau yang lawan? Ya sangat jelas bagi kita. Gendeng itu yang lawan Nabi Muhammad. Sampai ngarang-ngarang ayat gitu kan. Film tadi. Amma ta'awal wahyi an-nafsi faqad wujidat ladan mukirin wa muthiri syubuhat Masiban ala siyama yahudna mustasyrikin ma fiha min at-talbis al-khabith wal makar fi tusi wa ifkir alladhi yudfi ala hadhihi firyah mashatun kadhibah min ta'awil bahtil ilmi al-asri. Kalau syubhatnya orang Madiun itu kebanyakan Nabi Muhammad itu ngarang Al-Quran. Jadi wahyu itu sebenarnya tidak turun dari malaikat Jibril, akan tapi ya dari gawean Nabi Muhammad dewi. Dan itu banyak yang disusun seperti makalah ilmiah gitu, sehingga seakan-akan menimbulkan kesan bahwa dakwaan-dakwaan tadi itu berdasarkan riset atau berdasarkan dalil yang sahih gitu. Padahal itu sama sekali tidak sahih. Karena apa? Karena beberapa alasan di bawah ini. Wa inna tsabit al-muqarrar li madahir wahyi wa atharuhu baik kita butlana hadhihi da'wah wa tibbiha min wujuhin katsirah jiddan al-quru minha. Jadi madahir wahyi, madahirul Quran itu sangat-sangat membantah apa yang dikatakan oleh mungkirin tadi, orang-orang Madiun tadi. Yang pertama itu i'jazul Quran. Fa inna nafsa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasafat alaiha satadidu kasairil muta'abbidin wal abaqin ya'tuna bi syai'in 'azim lakin la ya'tuna al-kalim.
ayyulhiqu bihim aw yasbiquhum wa yatafawwaqu alaihim. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu dawuhnya Nabi Muhammad, itu sangat tidak sah. Kenapa? Karena meskipun Nabi Muhammad itu sangat cerdas, sangat baligh itu apa? Sangat pandai berbalaghah, itu beliau tetap saja sama seperti manusia yang lain. Maka ucapan dawuh-dawuh beliau itu ya sama seperti dawuh-dawuh orang balaghah yang lain gitu. Yang hanya saja beliau sangat baligh dan sangat adil gitu dalam perkataannya. Akan tetapi tetap ucapan Nabi yang dari Nabi sendiri seperti hadis gitu, itu sangat-sangat berbeda dari Al-Quran gitu. Kalau kalian banyak meneliti Al-Quran dan hadis, itu sangat terlihat sekali bedanya. Oh ini balaghahnya seperti ini, oh ini balaghahnya lebih tinggi. Itu sangat berbeda, ada di level yang berbeda. Intinya balaghah Al-Quran, ma'ani balaghah Al-Quran, bayannya Al-Quran itu ada di level yang berbeda dari balaghahnya Nabi. Jadi tetap Nabi Muhammad itu ada di bawah balaghahnya Nabi Muhammad, itu tetap di bawah balaghahnya Al-Quran. Terus bukti yang kedua, inna hadithal wahyi yuthbitu bima la yata'amajalan isyaki annahu atin min dhatin mustaqillatin kharijatin an dhatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalika wadihun fi hadits bad'il wahyi fi ghari Hira. Hadits nabalat ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala kama fil hadits as-sahih al-muttafaq alaih. Faja'ahu faqala qultu ma ana biqul. Dari hadis itu sudah sangat jelas bahwa wahyu itu, wahyu Al-Quran tadi itu datang dari sesuatu yang lain. Bagaimana? Apa yang menunjukkan? Yang menunjukkan itu ya dawuhnya Nabi sendiri. Laqad khasyitu ala nafsi. Sama-sama Nabi Muhammad itu ketakutan. Ya masa sih mungkin orang yang ngarang ucapannya sendiri kok takut sama omongannya sendiri, kan sangat tidak mungkin. Pernah Afi takut sama omongannya sendiri, ngomong-ngomong dewi itu kan sangat tidak mungkin. Terus yang ketiga, innal wahya kana yanzilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairu murtabitin bi iradatihi aw raghbatihi wala bi tafkirihi. Yang ketiga itu wahyu-wahyu yang turun itu sangat sering sekali bertentangan dengan keinginan Nabi Muhammad. Kok bisa? Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ayat wallahu ya'simuka minan nas. Itu pada saat itu Nabi Muhammad itu kan sedang dikepung dikelilingi oleh para penjaga-penjaganya. Nah, jadi Nabi Muhammad di tengah apa ya? Di dalam perkemahan gitu ya. Mungkin dalam suatu perjalanan. Terus para sahabatnya itu menjaga Nabi Muhammad gitu. Tapi turunlah ayat wallahu ya'simuka minan nas, yang ojo kuatir sejak kawamu itu pangeran. Akhirnya Nabi Muhammad langsung memerintah sahabatnya untuk pergi gitu. Wes kamu po sejak aku pangeran gitu. Ya ayyuhan nas insarafu waqad asamani Allah ta'ala. Banyak seperti Nabi Muhammad kan juga pernah dikritik oleh Al-Quran seperti dalam ayat Abasa wa Tawalla. Tahu kisahnya kan, yang Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Nabi, tapi Nabi pada saat itu posisinya sedang berbicara kepada kibar kafir Quraisy, kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Akhirnya Abdullah bin Umi Maktum ini seakan-akan dicuekin oleh Nabi Muhammad, seakan-akan dicuekin karena Nabi Muhammad, karena dia itu ya orang buta, miskin, dan ya gitulah. Kalau dibandingkan kafir Quraisy ini kayaknya manfaatnya itu lebih banyak ngomong dengan kafir Quraisy. Karena apa? Karena kalau pembesarnya kafir Quraisy ini bisa ditarik masuk Islam, otomatis pengikutnya kan juga ikut gitu. Dibandingkan Abdullah bin Maktum yang hanya seorang buta gitu kan. Nah,
kan tapi itu dikritik oleh Nabi Gusti Allah. Masuk turun ayat abasa wa tawalla. Ada sih tafsiran lain yang mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan kritikan Allah kepada Nabi Muhammad atau akan, tapi yang rajih ya tetap itu adalah kritikan kepada Nabi Muhammad. Terus yang keempat, inna aqariyatan santahmilu bid-darur tabal ardi haitsu yakhda'u kullu syai'in liqanuniz zaman wal makan wa taqayyad bi hududihima wa afaqihima. Yang keempat, bukti bahwa wahyu itu bukan dari Nabi Muhammad itu secerdas-cerdasnya Nabi Muhammad ini. Sapok-pokok mentok kecerdasnya Nabi Muhammad itu tetap saja kecerdasannya itu ya masih menapak ke bumi gitu. Gampangannya masih napak ke bumi. Masih tergerus oleh zaman dan makan. Berbeda dengan Al-Qur'an yang tidak terpengaruh oleh waktu maupun tempat. Jadi Al-Quran itu bisa sangat dinamis, bisa diterapkan di segala macam situasi, di segala masa dan segala tempat. Jadi baik orang di Jawa, orang di Afrika, orang di Eropa gitu ya, Al-Qurannya tetap sama, tidak ada yang berubah dari Al-Quran gitu. Tafsirannya juga sama gitu. Oke. Ini apa musik? Ini kok ditulis 4 pertemuan tok ya? Ini aja 4 pertemuan tok dah? Enggak ya? Ya jadi pengen saya ini pertemuan ini ya berlanjut gitu ya, bukan hanya 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan ini sebelum saya safar itu, karena di sini kan saya mau safar, mau pulang dan terus kamu enggak mulai ya. Jadi mungkin bisa dilanjutkan. Jadi biar ngajinya itu enggak loncat-loncat gitu, biar full gitu kan, full, maklumatnya full, nggak loncat-loncat gitu. Kayak wis nih, sebenarnya Allah alam. Bisa.